Ya, kita masih bersama dengan Komisioner Bawaslu Kota Bobau, Pak Yusran El Fargani. Nah, ini kan kita akan masuk ke tanggal 1 Mei pendaftaran bakal calon. Nah, sekarang kan juga kita akan berada pada wilayah sosialisasi atau kampanye para kandidat. Dan sekarang ada istilah curi star kampanye. Gimana itu mendefinisikan hal tersebut? Curi star kampanye itu berarti melakukan kampanye di luar jadwal, Ya. Belum jadwal kampanye, dia sudah kampanye. Kira-kira seperti itu ya maknanya ya. Nah, kalau kemudian itu terjadi ya, mudah-mudahan tidak terjadi ya. Kami juga sudah melakukan pencegahannya. Jangan dulu lah, kan menahan diri untuk melakukan itu. Tapi kalau itu terjadi ya, yang pertama harus dilakukan oleh kami itu adalah misalnya ada satu kegiatan itu yang berpotensi kami anggap sebagai sebuah kampanye ya, mengumpulkan orang ya, kemudian mengajak orang untuk memilih yang bersangkutan atau partai politik tertentu, kemudian membagi-bagi atribut partai politik atau atribut calon ya, menyampaikan visi misi dan lain sebagainya. Kira-kira kan kampanye itu seperti itu ya. Nah, kalau itu kemudian kami dapati ya, maka langkah yang pertama kami lakukan itu, pertama itu kami melakukan pencegahan dulu. Kami akan hentikan kegiatan itu ya. Kami akan menyampaikan agar kegiatan ini dihentikan ya. Tapi kemudian kalau itu tidak diindahkan ya, maka kemudian Bawaslu memiliki kewenangan ya untuk melakukan penegakan hukum ya. Karena kampanye di luar jadwal itu juga pelanggaran pemilu, baik itu pelanggaran administrasi ya maupun pelanggaran pidana. Ya, ada pidananya kalau kampanye di luar jadwal itu. Hanya kan sekarang ada yang berasumsi bahwa sekarang kan belum ada peserta caleg yang resmi. Berarti Ya. kan masih ada ruang loh untuk mensosialisasikan diri. Terkait dengan hal itu gimana itu? Bawaslu menyikapinya? Nah, saya kira itu yang seperti yang saya sampaikan tadi, ruang itu yang kita buka ya. Silakan aja melakukan sosialisasi ya, tapi sosialisasi itu hanya terbatas kepada internal partai politik. Seperti kita ketahui kan begini ya, jadi peserta pemilu ini kan sebenarnya partai politik ya, bukan orang per orang ya. Orang per orang itu perseorangan itu akomodirnya itu diakomodir di DPD, calon DPD. Tapi kalau anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota, yang peserta pemilunya sebenarnya adalah partai politik, gitu. bukan calon anggota DPR-nya, seperti itu. Sehingga kemudian partai politiknya yang kita himbau agar kalau melakukan sosialisasi silakan ya, itu ruangnya dibuka. Tapi untuk kalau kampanye jangan dulu lah, menahan diri dulu. Kenapa? Kalau itu Anda lakukan, ya pasti kami akan larang ya, kami akan hentikan. Kalau Anda tidak bisa dihentikan, maka kita akan masuk di penanganan selanjutnya, penegakan selanjutnya, yaitu bisa masuk di tindak pidana pemilu. Gitu. Nah, kalau pidana pemilu itu ancamannya gimana? Ini saya lihat dulu ya. Jadi apa himbauan Bawaslu terhadap para caleg atau partai politik yang akan melakukan kontestasi dalam pemilu 2024 nanti? Iya, saya menghimbau agar kita semua mengikuti aturan yang ada ya. Bawaslu senantiasa menghimbau kepada semua peserta pemilu, kepada semua stakeholder, kepada semua masyarakat ya, KPU sendiri dan semua organ-organ penyelenggara sampai ke tingkat bawah agar kita melaksanakan tahapan ini sesuai dengan regulasi yang ada ya. Bawaslu akan senantiasa bersama-sama kita, bersama-sama masyarakat untuk mengawal penyelenggaraan pemilu ini bisa berjalan baik, berjalan lancar, aman, berkualitas dan bermartabat ya. Intinya adalah kita semua mengikuti rambu-rambu yang ada ya. Kalau rambu-rambu yang ada semua kita sudah ikuti, saya yakin insya Allah semua akan berjalan dengan baik ya. Saya kira itu. Nah, kalau ada masyarakat yang menemukan dugaan itu bisa melapor kemana? Bisa melapor ke penyelenggara pemilu, ke Bawaslu. Mulai dari tingkat kelurahan kami ada pengawas kelurahan, di tingkat kecamatan kami ada panwas kecamatan, dan di tingkat kabupaten kota ada Bawaslu kabupaten kota. Siap kami 24 jam untuk menerima kalau ada laporan dugaan pelanggaran. Ya. Oke, terima kasih.